underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, pemotongan bantuan langsung tunai atau BLT ini kembali terjadi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah dengan dalih untuk pembangunan masjid. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini sudah menjadi penyakit ya. Penyakit masyarakat penyakit pejabat ya. Oknum ya. Oknum banyak yang berkeliaran ya, terutama kalau sudah melalui atau apa yang dikatakan pembagian rezeki ya. Bantuan nilai tunai ini kan juga rezeki ya. Betul. Bagi rakyat kita yang masih pendapatannya kurang, yang masih ada di bawah miskin ya. Itu kalau nggak salah itu kan setiap orang yang penghasilannya sebulan itu tidak lebih dari 550.000 itu dianggap miskin. Jadi ini yang patut diberi bantuan tunai langsung ya. Nah, jadi kalau misalnya satu keluarga itu ada 4 kepala, bapak, ibu, anak 2 misalnya, itu berarti sebulan kalau penghasilannya mereka itu di bawah 2.200.000 rupiah, maka dia termasuk keluarga miskin yang akan dibantu dengan bantuan nilai tunai tadi itu langsung ya. Nah, sekarang sistemnya sudah mulai baik ya, karena bisa melalui kantor pos ya, bisa melalui rekening bank. Tetapi masih ada juga yang melalui pemberian langsung. Nah, seperti apa yang diberitakan di Blora tadi itu, ternyata akan dibagikan oleh oknum ya. Nah, dibagikan tuh biasa, kalau udah dibagikan misalnya dapat 500.000 kan dipotong. Nah, ternyata potongannya ini kan termasuk kategori kejam. Karena pemotongannya itu untuk setiap yang dapat tuh dipotong 300.000. Ya, alasannya 300.000 ini untuk dipakai membangun masjid. Betul. Ya, lah ini kan nekat lagi nih. Ya, bukan haknya tapi dipotong pakai kedok bangun masjid. Dipikir kalau orang yang dipotong itu kalau ini bangun masjid, dia tidak berani ngomong, tidak berani nyanyi, atau diikhlaskan, karena ini demi membangun tempat ibadah yang demikian sakral dan suci, ya. Nah, ini kan nggak benar, ya. Ini tujuannya itu untuk memberi bantuan agar yang masih dalam kondisi di bawah garis kemiskinan ini bisa menikmati hidup lebih layak, hidup lebih minimal lah, hidupnya lebih baik daripada tidak ada sumbangan bantuan tunai dari pemerintah ini kan. Kok malah dipotong 300.000? Ini oknum ini kenapa? Misalnya bangun tempat ibadah tadi itu menjadi sesuatu yang hebat, bisa masuk surga ya. Nah, tetapi dia dalam langkahnya itu membikin orang miskin tambah miskin. Orang yang biasanya bisa dengan bantuan ini bisa makan nasi, menjadi nggak bisa makan nasi. Ya, karena kurang 300.000 tadi itu. Nah, ini kan berarti berbuat dosa. Nah, apakah bisa oknum seperti ini yang membangun tempat ibadah dengan harapan itu bisa dapat pahala, tetapi melakukannya dari hal-hal yang tercela? Nah, ini apa bisa masuk surga? Ya kan? Jadi sebetulnya ini juga perlu dipikirkan. Kalau masih ada oknum-oknum pejabat yang model seperti ini, mestinya dipecat. Cepat-cepat dipecat deh. Terus dicari ini dulu yang milih siapa. Ya, terus dia dari partai mana. Ya, kenapa kok partai yang dia sebagai kadernya ini kok tidak mendidik dia supaya bisa kerjanya baik. Coba ini kalau tidak ada yang nyanyi, ya, apa yang terjadi? Belum tentu oknum tersebut juga uangnya diberikan kepada tempat ibadah tadi. Jangan-jangan yang diberikan tempat ibadah tadi itu cuma 10%. Ya, 90%-nya untuk bikin dia gemuk, ya. Nah, ini memang perlu diselidiki dengan betul dan juga dipertanyakan anak buahnya dari oknum tadi itu kenapa diem saja? Kan secara hukum dikatakan kalau ada orang melihat ada orang melanggar hukum, ternyata dia adalah diam, 1000 bahasa, tidak melaporkan, itu dia juga
bisa terkena sebagai terpidana karena melihat hal yang tidak benar kok diem saja. Lah ini juga perlu ya, saya kira harus ditindak dengan luar biasa dan diumumkan, maksudnya dipermalukan oknumnya ini supaya di seluruh Indonesia jangan ada lagi oknum-oknum yang suka memotong bantuan ya, agar supaya betul-betul maksud dari pemerintah, maksud baik ini bisa diterima dengan benar. Ya. Jadi tidak ada model sunat menyunat yang seperti sekarang ini. Ya. Gile kan? Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.